Orang yang tawakal adalah min alamatil tawakkul, alamatul mutawakkilin alla yas'alillah. Ini nunas tipa Allah baru dengan tetu tawakal. Nah, berembin Quran suruh berdoa, lagu ciri tanda dengan tawakal adalah dik berdoa. Allahu ta'ala wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Masih dalam menjaga lidah atau menjaga lisan, jaga ucapan. Kita diwajibkan untuk menjaga ucapan, karena tidak ada lain tujuan Allah memberikan kita lisan adalah selain adik narak tekadu kawih untuk menyebut Allah, mengucap Allah, membaca Al-Quran, membaca salawat, zikir dan lain sebagainya. Sekalipun zikir yang kita lakukan belum mampu kita amalkan, seperti kita membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, alias searah Allah doang. Lagu ternyata masih ucap lah. Mula nenek tu ucap lah. Kanja unim nenek doang arah. Lagu masih ucap lah. Masih ucap ilah. Berapa lagi ucap-ucapan sak lain. Itulah makanya zikirnya yang sudah tingkat tinggi ahli makrifat bukan zikirnya la ilaha illallah, tapi zikirnya adalah Allah. Kan artinya apa artinya la ilaha illallah? Ndarak selain Allah. Berarti searah Allah doang. Lagu ucapan je angkat ngucap salainan. Buat apa lagi sak ngalur ngedul laut daya timur barat. Buat apa lagi sak bergosip malik. Udah makam tinggi luar biasa. Dia makam tiang pelung. Itulah makamnya para kutubul aktab. Itulah makamnya orang yang istilahnya kainun bainun. Makamnya orang-orang yang panak billah. Makamnya orang-orang tingkat dengan sak tahu amalan, ilmu wayang kance ilmu dalam. Jadi ndak baik fokus. Kita tahu doang nih jaya, ndak baik amalan nih jaya. Soal ndak tekan kena mustahil. Baik agak berat lah. Karena la ilaha illallah searah Allah doang. Ndarak nenek selain Allah. Berarti searah Allah doang. Lagu ucapan masih kena la ilaha. Mula se-Allah doang. Makanya tatkala sebagai ciri tanda samarah lulusnya tiang pelungguh dalam mengamalkan la ilaha illallah, arak buahnya apabila tuah tahu berzikir kadu latifatul qalbi adalah ucapan Allah. Jadi Allah doang bilang. Tidak apa-apalah ucapan subhanallah, ucapan astagfirullah, lagu adik Allah nari nandot di hati. Tidak apalah bacaan la ilaha illallah, lagu adik sak arak liangan tenua. Tidak apalah yang lain-lain, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Lagu sarak arangan adalah tidak apa-apa pelungguh baca yang lain-lainan. Terlalu banyak bacaan, terlalu banyak amalan. Lagu saya tetap ilangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya zikiran yang tingkat tinggi amalannya, bacaannya adalah zikir ismuzzat. Tiang pelungguh masih dalam tahapan nafi isbat. Yaran nafi isbat. La ilaha illallah no namanya nafi. La ilaha yaran nafi illallah yaran isbat. Nafi petelang, tiadakan. Apa saatnya petelang? Apa yang kita tiadakan? Ya selain Allah. Ndak narak nasi eleangan, ndak narak kupi, apalagi iri dengki. Ya nisa biasa-biasa doang berah.
Ndak narak ngando tele angen, ndak narak segala-gala ya Allah. Berat. Ndak narak bangkat, ndak narak kepeng, ndak narak anak jari, ndak narak senina anak. Allah bae angen. Dia masih pikir buit, pikir telok, pikir kupi, aduh. Ya, ndek mah ya kan. Okey. Isbat tetepan. Apa saja tetepan? Illallah, Allah. Ia sak tetap ilah hati. Ya, itulah barulah makam orang itu zikir dengan ismuz zat. Tatkala sudah ismuz zat yang mampu kita amalkan dengan latifatul qalbi, di saat itulah orang itu nyata terang benderang bahwa latifatul qalbinya merupakan baitullah. Lamunah baitullah otomatis searak itu hanyalah Allah, barulah akan memancarkan sinar terang benderang. Sinar itu, cahaya itu adalah dinamakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu asal muasalnya dari Ruhullah. Ruhullah itu adalah Al-Quran dijelaskan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu, aku manik Allah. Nafakhtu, tiupan. Mbilin tiup, ya itulah yang ditiupkan oleh Allah itulah Ruhullah. Fihi min ruhi. Min ruhi, Allah mengatakan min ruhi, dari rohnya Allah. Ia paran Ruhullah. Sehingga Allah Ta'ala sendiri paranan diri di Al-Quran. Min ruhi. Jadi roh itulah. Ia saleman Allah. Ialah kan inna lillah. Lillah itu mana? Itulah ruhi. Itulah roh itu. Yang ada di jasad pelunggum sana. Yang asal muasalnya Ruhullah. Ruhullah. Ruhnya Allah. Yang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruhullah itu adalah itulah yang punya nur. Ruhullah, tiupan dari Allah, namanya Ruhullah. Itulah yang punya sinar. Itulah yang punya nur. Itulah yang punya cahaya. Nah, cahayanya itulah dinamakan Nur Muhammad. Waalaikumsalam. Itulah dia. Jadi Nur Muhammad. Itulah yang bercahaya. Itulah yang memancar di Baitullah. Itulah yang menyinari latifatul qalbi yang pelunggum sami. Barulah mampu kita mengamalkan apa? Zikir ismuz. Nah ini jangan hati masih tersinari isi apa kira-kira? Tersinari isi api neraka. Nah ya sementara. Masih tersinari isi api gas. Masih pikiran masih pikiran kupi. Masih pikiran pirane panas, masih pikiran pirane hujan, masih pikiran piran. Makanya di teman sampai makam yang namanya tawakal. Searan tawakal no pelunggum kalau penjelasan Imam Sayyid Amin Al-Qurdi. Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah searan dengan tawakal Allah yas'al. Dindik berdoa, dindik nunas di Allah Ta'ala. Engkau nunas mami. Apa dia tahu Allah Ta'ala tahu apa kemilik tenun. Pelungguh nyebut nunas. Apa soal li atin tenun darah. Darah ili atit nu kesadaran bahwa apa satek milik nu tahu si Allah. Lamun ara ili atin tenun bahwa apa satek milik, apa satek serek nu tahu di si Allah. Dia semel nunas juga Allah. Lagu liatin tiang pelungguh mendarat akhir angkat nenek kaji. Lagu tingkat atas ni. Sebaran ni dengan nyiwak je kedong burung, dah milih berdoa bareh. Ah kanggok ke dia jauh.
Kagak ke ilmu dia ndek telah berdoa. Ya itu. Memang begitulah yang namanya tawakal. Kanya tawakal berserah. Serah nanti Pak Allah. Katanya rambut daus Allah yas'al. Yang namanya tawakal Allah yas'al. Kata siapa? Imam Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah. Nah, mudah-mudahan kalau kitab ini tamat, insyaallah itulah yang kita akan aji nantinya. Kita sudah masuk dalam Naksabandiyah nanti di sana. Lalu pindah kita. Ini baikkan itu mana tot lulus sidak. Lagu ini tak taekan dan bayar. Mana-mana saya tamat isi tahun kan mana? Lamun dah tamat si tahun apa mau teh? Ijazah mau teh. Padahal dia diet bagi korong. Padahal dia mana apal kunut kelas 2, kelas 3 bu mau ijazah. Iyalah kurang lebih kelampan perjalanan hidup tiang pelunggung sani. Perjalanan pengajian kurang lebih marak niki. Nah, niat adalah untuk mengharapkan kebarokahan. Sang dit mau nani terbukaan nani sang lema. Dia tahu amarat tiang pelunggung saya jadi guru nih, masyaallah jurusan nih. Dit wah mengapa? Maka tengajah memilih berajah kan. Mau nih tahu cari mana nggih. Manolah kira-kira pengalaman para dewan guru. Kan guru no ini sebagian guru juluan dia tahu kan murid pira menit pira jam. Soal macam juru bareh kan mano. Ya kan? Nah, itulah pengalaman. Lain jadi begitulah dia. Jadi apa dia? Orang yang tawakal adalah min alamatil tawakkul, alamatul mutawakkilin alla yas'alillah. Dendik nunas tipa Allah baru dengan tetu tawakal. Kenapa? Karena kan jarak kan tahu di si Allah Taala milik miliknya kami nunas. Tahu misi Allah Taala. Okay? Nah, dari itulah itu tingkat tinggi ya. Memang Al-Qur'an suruh tenunas tipa Allah ud'uni. Aku lai ngendeng, aku lai nunas. Kan Nabi sendiri nunas. Ya, Nabi kan kebelok-belok dulu tajah di sini. Al-Qur'an sendiri endah suruh nunas. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa Qur'an. Rabbi ghfirli wa li walidayya, doa Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana. Banyak doa di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina. Banyak doa di Al-Quran. Ubrembenu. Quran suruh berdoa. Lagu ciri tanda dengan tawakal adalah berdoa. Gimana ini? Tergantung makan. Kan mana? Tergantung makan. Tergantung kelas masing-masing. Okay? Jadi apabila dalam satu keadaan pelungguh ia le angan ten. Tahu kisi Allah Taala butuh kepen nyerang kek nunas. Keadaan seperti silahkan amalkan seperti itu. Lalu apabila ndek keadaan marak men sila nunas Allahumma rzuqna rizqan halalan ican, kaji sehat ican, bela umur ican. Nah, itulah kesimpulannya. Tergantung keadaan. Kamano? Keadaan musim panas, lamut lapah silak nasi, kalau melet ngenem ai enem lain-lain keadaan. Maknanya Nabi tidak ada yang salah. Tidak ada yang kontradiksi bahasa mungkin. Yo angkan ndek bedait ini suruh berdoa lagu ni je. Ndek otak, pikiran tene sak belaga. Nggih? Nah, makanya tujuan zikir itu untuk mengalahkan pikir. Selama nanti andalan pikir je, dit nini nyambung. Dit nini nyambung yang asal. Okay? Kalau itu baru misal sakur bercerita, boyong kesehatan masa datang baru. Lamut kadu pikir nini nyambung. Wah, saudara datang sehat sama satu Mekah atau kubur. Kan jawah ninggal dunia, laik tiran jago besar ada berogong mana sakur. Karena kadu pikir. Lagu lamut kadu zikir lain cerita. Sak nyambung adalah batin. Sak boyen adalah mata batin. Nah, itulah makanya zikir itu diantara hikmahnya untuk mengalahkan
Pikir. Arak dengan lalu jok Mekah, masalah selengkak datangan Mekah. Aro segera itu kapal kadub no 10 jam. Untung 10 jam ngiri, arak deket balik kan wah 3 bulan, wah 3 balik wah dini berangkat misalnya. Sudah pikir tidak akannya nyambung. Nah, makanya hanya zikir lah jamaah. Kita lanjutkan. Begitulah dia. Jadi tatkala bisa Nabi namanya Nur Muhammad, itulah yang menyinari latifatul qalbi. Di sanalah tiang pelunggum atiangan itu latifatul qalbi kita akan menjadi baik. Allah. Mungkin ya sekedar tahu dulu, ya sekedar tahu kamano. Gontor dulu baru hujan. Kamano. Gontor dulu talat, dulu rabo, dulu rawat, ngonek buah. Arak sabua, arak sak manja, nujak serah urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya doang lain depolit adit sanda stres. Laun dek meno jangan ngonek-ngonek bu ngelemok lemah ya. Ngonek-ngonek bu ngelalu tu jangan. Tertahu kisi Allah taala repot. Angkat ke lalu berjumat tu ni nah. Ngelemok lah jarin bare no. Ngelemok lah jarin bare. Nah, makanya perlu ada penetralisir. Nah, begitulah dia jamaah sami dalam zikiran adalah tidak semua mampu bisa kita amalkan, tapi ini adalah upaya dan usaha untuk meraih mencapai makam-makam seperti itu. Paling kurang apabila yang tahu wah dengah, apabila yang telah piringan cerita-cerita seperti ini kita akan semakin mengenal diri yang tidak ada apa-apa, yang tidak punya napi-napi, yang ada hanyalah Allah. Sabedoi ilmu Allah, yang pelungguh darah ilmu, apa ilmu tidak ada. Inilah bukti dan la ilaha illallah doang nek keman bau amalan. Nah, berarti saya berdua ilmu hanya Allah. Tiang pelungguh ndet berdua ilmu. Tiang pelungguh ndet tahu muni, tiang pelungguh darah napi-napi sila. Yang segala-galanya hanyalah Allah. Nek ngonet bau amalan la ilaha bertahap. Dan tican petunjuk isi Allah dalam rangka amalan la ilaha illallah. Dalam masalah dunia maupun masalah akhirat. Pelungguh menambah rawat tek dowong, rawat tek makun, ternyata ndik jari. Atau jari makut lagu aji negara aji. Nah, di sanalah mungkin kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala pengalaman pendait tilik perjalanan hidup teniki, penggita, pendengar, pendait pengalaman hidup satedait, hakikatnya iya caren Allah taala ajah panjang. Iya caren Allah taala perkenalan diri enti pak panjakan beserta aden panjak nu tahu diri dari panjak. Kedantuk tu. Saya milih kedantuk. Sejahat-jahat ndik milih kedantuk sila. Arak dengan milih kedantuk. Kakok tak elak, arak dengan milih kakok elak. Bakat imad si awis, bakat naik disi tambah, arak dengan milih ndak ada. Adik saya ingat. Dunia besar namanya Rabbul Alamin. Syarat li alam dunia, alam akhirat, alam arwah, alam barzah, apapun namanya alam, ada Rabbnya. Arak sak ngatur. Siapakah yang ngatur? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Lu kajian bakat imat, godek sebut, godek kembali kedawan. Naen kedantuk berong. Hai jadi berong isi tebare. Karena ili atin tenu berong. Karena ili atin tenu godek. Sehingga ialah tuca. Coba ili angan tenu Allah, bakat imat astagfirullahalazim. Nah, iya, ruksa lupa Allah taala. Kita akan ingat, kita akan kembalikan ke hadirat bakat naen kedantuk. Astagfirullah, gentan Allah taala peringat. Ya, jagaan Allah taala pengaji kena adik saengat, adik sak sadar, tahu diri, batu-batu kod, batu momot bu kelanjang.
Padahal ladik nu ima kita gelangkan ini ima kebakar. Padahal tambah kena ima kita gelangkan ini naik kebakar. Di sanalah kita akan sadar bahwa ya ada Rabbnya, ada yang mengaturnya, ada yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi terkuncin Malik tetaplah kembali kepada Latifatul. Ya doang lainnya tulak sih. Enggak lainnya tulak Latifatul qalbi yang sana. Nah, kita lanjutkan. Nabi Basin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini masalah lisan, ya, masalah lisan, masalah lidah yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Mana-mana tak tahu ucapan, sekalipun nikmat bau amalan. Kamana? Ndik selapu sate ucapan, bau sate amalan. Nah, contoh marah baru, sekedar la ilaha illallah doang, wah. Lamun pikir-pikir, aduh ternyata ini. Makanya semakin kita membanyak membaca la ilaha illallah, semakin kita banyak ngaji, semakin kita akan mengenal diri yang tidak ada apa-apanya. Searah la ilaha Allah doang, Allah doang, ilmu tendara dan seterusnya. Wala tuma panawaya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh telah dijelaskan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa mubtilun, siapa saja yang meninggalkan perdebatan, perselisihan, wa huwa mubtilun, karena dia tahu adalah hal yang batil, hal yang tidak baik, hal yang kurang bagus lah. Kayak begejuh-gejuh nani barah ya sebab salah atiangan. Ya apalah. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan tepian isi Allah taala bagi dengan balik tu elek surga. Masyaallah, ya. Alamun tinggalan, hindari yang namanya perdebatan, karena kita tahu di sana ada unsur kebatil. Lamun kita berdebatkan cennya dia jatuh tahu ke dia jabanan lain dan ngerah hostia bare. Wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun, siapa saja juga yang meninggalkan perdebatan padahal dia tahu adalah itu kebenaran. Agun dik begawe apalagi kebatilan. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah tempatnya nanti di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Yang benar aja kita tinggalkan seperti itu, apalagi yang tidak benar. Ya, sengaja Imam Ghazali mengutip hadis ini supaya yang pelungguh benar-benar menjaga ucapan, benar-benar menjaga lisan dari perdebatan-perdebatan yang bersifat seperti yang beliau sudah jelaskan pada pengajian yang lalu, ada unsur iza, ada unsur mencaci, memaki seseorang, ada unsur tajhil, yaitu ingin membodoh-bodohkan orang, ada unsur sombong, ada unsur menang mesa, ada unsur tazkiyatun nafsi, ajum diri doang, milik terkenal pamer, itu yang tidak bagus. Jika niatnya berdebat untuk menegakkan kebenaran, ya silahkan saja, karena sudah diperintahkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan kalian mujadalah, silahkan kalian berdebat, silahkan kalian berdiskusi dengan cara terhormat, dengan cara beretika. Wala yanbaghi an yukhdi'aka syaitanu, dan tidak layak engkau diperbodohkan, ditipu daya oleh syaitan. Wa yaqulu laka azhiril haqqo, yang namanya setan mesti akan masuk ikut campur tangan dia. Apa kata setan? Azhiril haqqo, silahkan nampakkan kebenaran, nampakkan kebenaran. Unit tergoda si setan. Itulah hebatnya yang namanya setan itu. Masya Allah, setan itu ndin bodoh, setan pokok luar biasa, pernah menjadi penasehat malaikat. Buat apa Malik? Luar biasa yang namanya setan.
pinter, cerdas. Dia mungkin tahu goda ulama lamun dia hebat kan mana? Lamun pelonggong saya tahu akalan mesti dengan sabodoa. Dia tak tahu gula-gula kan mana? Lamun dengan hebatan dia tahu bija jari molah pelai-pelai. Atau murid kelas SD pedengone. Karena aku ni dua tulisan sepapa, delin dalam upi. Karena gode, lamun lah tak bisa, lamun hebatan tak bisa. Itulah gambaran secara logikanya bahwa setan ini hebat dia. Ulama bisa dia ganggu gugat. Apalagi kelas-kelas kita, gampang. Ya. Paling makanan empuk bagi setan ini adalah abid yang tidak alim. Ahli ibadah, tapi tidak pernah belajar hukum. Rajin dan wirid zikir. Rajin beribadah. Akan tetapi ini pelajari ilmu syariat. Namun mungkin bahasanya. Rajin berwirid lagu, rajin bertarekat lagu ndik namalan syariat. Karena di tarekat pelunggum tajah apunit tajah. Perbanyaklah dialog dengan Allah melalui zikrullah. Sakancen teh ngerung kuat ngeraos sama Allah. Engkem ge ngeraos kancen manusia, badan kancen bareh lain wah raos. Talat maku wah raos, benek wah raos, rabuk wah raos, pekasih bum ompat bareh. Lamun badan kancen manusia. Kurangi itu, kurangi. Akan tetapi perbanyaklah dialog ngeraos kancen Allah dan kita ngeraos melalui zikir, melalui sembahyang. Ngonek-ngonekkan milih patut kancen batur. Sampai arak kan ceritanya itu bahwa ndik merari ndik milih. Lamun ke merari ini ngerepot dah. Senina ke kurang, tak ke ngeraos kaca Allah Subhanahu wa taala. Ini memang begitu ajaran tarekatnya seperti itu, tasawufnya. Tapi kalau syariatnya, fikihnya silahkan merari, silahkan bergaul, silahkan muamalah, silahkan bertransaksi, silahkan bersilaturahmi. Kan itu ajaran syariat orang. Nah, lagu-lagu sopok buat terbaik, ya susah. Pitene mai doa, mai daguris mai bembek, lamun bembek doa kan kolesterol terbaik. Darah tinggi terbaik. Mai ensaaran gula, lagu-lamun gula doang sila kencing manis terbaik. Nggih, campur kancing kopi kan meno. Ada sak kembek, ada sak merah, seimbang antara gula kancing kopi. Begitu juga syariat, tarekat harus bercampur. Tarekat doang, begitulah akibatnya merari indin mele. Tatkala narak hajat, lalu kita buat bembek. Buat bembek pada masih jual ni kan. Begitu dia. Itulah akibatnya. Pokoknya dapat menek-menek wah aneh ni. Pokoknya arak tat menek-menek selesai permasalahan enggak seperti itu. Nah, makanya syariatlah yang mengendalikan. Pokoknya ini bau perpisahan antara syariat maupun tarekat ini. Tidak bisa dipisahkan antara fikih dengan tasawuf ini. Ya kalau dipisahkan yang lain doang. Ibarat terpisahan gula kancing kopi, lamun kopi doang uli kerasela tenda. Meno endah lamune apa? Lamune gula doang uli kencing manis. Begitu dia akibatnya. Oleh sebab itu semuanya bagus, semuanya tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Arak langit, arak bumi, arak tahu, arak ndek tahu, arak dan seterusnya. Mulai ye wah dan tepi ya. Ndak syariat doang, pekih kanya nendah. Uli bahaya dah nu. Yang namanya pekih sila, batur doang jadi salah isi. Boyan batur takbir, makruh takbir mendiantan, menetan sunnah. Ada salah baik dengan isi ini ya. Itulah akibat belajar pekih dong. Nah, makanya harus dikolaborasikan antara kopi dan teh teh kopi dengan gula adik sak mantap jadi berani. Nggih.
Nah ya waekat insyaallah nanti kita akan lanjutkan.